Di sela istirahat siang di ruang guru, saya menemui teman sejawat untuk diajak ngobrol santai. Saat itu, Ibu Yunita lagi membaca buku. Saya datang menghampirinya. Selamat siang, Bu Yun. Permisi. Siang juga, Pak. Hari ini, bolehkah kita ngobrol sebentar, Bu? Boleh, Pak. Silahkan. Terima kasih, Bu Yun, telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya yang berterima kasih kepada Pak Dede karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah tentang pembelajaran daring, Pak. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang diharapkan Bu Yunita? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat dari semua siswa dan semua siswa bisa mengikuti pelajaran meskipun pembelajarannya secara daring. Oh, begitu. Memangnya permasalahannya apa yang terjadi di kelas ya, Bu? Jadi permasalahannya seperti ini Pak Dede. Akhir-akhir ini di kelas saya kan memang memegang kelas 7 dan 8. Semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak murid yang tidak mengirimkan tugas. Jadi, tidak mengikuti pembelajaran ya, Bu? Iya Pak. Iya sih, kalau saya lihat-lihat, di sini juga tadi hanya sedikit yang mengumpulkan tugas. Kenapa kira-kira bisa begitu ya, Bu Yun? Hmm, Banyak keluhan sih Pak dari segi anak-anaknya. Malas, karena mereka itu inginnya belajarnya di kelas. Mungkin sudah rindu untuk belajar di sekolah. Terus kendala selanjutnya, tidak semua orang tua memiliki HP atau HP-nya dibawa orang tua. Kadang HP-nya ada di rumah, tapi kuotanya nggak ada. Gitu, Pak. Nah, betul, Bu. Itu kendala yang umum, yang ada masalah kuota lah, apalagi lah masalah sinyal mungkin. Iya sinyal, karena beberapa siswa rumahnya juga jauh dari jangkauan internet. Di pinggir gitu deh, Pak. Oh, di kampung ya, Bu ya? Iya betul, permasalahan yang umum ya untuk kuota dan sinyal. Hmm, gitu deh, Pak. Iya, termasuk jenuh juga ya, Bu. Hmm. Salah. Susah ya. Aduh. Ini mau dipotong nih. Adegan menit ke... Dari identifikasi berarti ya. Ya, ntar dipotong nih. Hmm. Identifikasi. Iya, betul. Itu permasalahan yang umum ya untuk kuota dan sinyal. Tapi kira-kira menurut Bu Yunita, tadi kan pembelajarannya atau siswanya yang merasa malas ya, Bu? Iya, termasuk jenuh, Pak. Iya, termasuk jenuh ya. Mungkin karena jenuh karena pembelajarannya daring. Nah, apa nih yang selama ini Bu Yun lakukan pas pembelajarannya itu bagaimana ya, Bu? Ya, karena sekarang kan kegiatannya belajarnya di rumah melalui daring. Jadi saya memberikan tugas kepada anak-anak itu melalui WhatsApp. Via WhatsApp ya, Bu. Jadi untuk mengumpulkan tugas dan memberikan materi via WA ya. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Ya, kalau pertamanya itu, pertama kegiatan pembelajaran di rumah itu, awalnya semua mengikuti. Nah, kesini-kesini semakin menurun gitu. Hmm, jadi sedikit ya yang mengikuti pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa jenuh ya, Bu. Sepertinya gitu, Pak. Anak-anak merasa jenuh. Terus orang tuanya juga udah lelah. Nah, selain itu, kira-kira apa lagi nih, Bu? Nah, karena gini ya Pak, kalau belajar di rumah itu beda dengan di sekolah. Kalau di rumah itu kan orang tua kadang ada yang sabar, ada yang enggak. Terus kalau di sekolah itu anak-anak kan bisa bertemu sama teman-temannya. Jadi mengerjakan tugasnya itu sambil bareng teman-temannya.
Selain itu, anak-anak itu kalau disuruh oleh orang tuanya itu susah. Jadi orang tua kewalahan, anak-anak merasa jenuh, orang tuanya nggak sabaran. Jadi cara belajar anak-anak di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Jadi susah diatur ya. Jadi kalau saya simpulkan nih, permasalahan Bu Yun itu adalah siswanya itu sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena yang pertama, sinyal dan kuota. Kemudian yang kedua, orang tuanya yang ada orang tuanya ya ada yang mungkin bekerja, dan juga ketiga itu ada siswanya juga sudah jenuh karena pembelajaran secara daring atau jarak jauh, Bu. Iya, betul sekali Pak Dede. Kira-kira gimana ya solusinya? Nah, sekarang kan Bu Yun sudah tahu nih permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Bu Yun lakukan nih? Ya, kalau upaya yang sudah saya lakukan, saya sering mengingatkan di WhatsApp pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas, meskipun belajarnya di rumah gitu. Tapi tetap saja tidak semua mengerjakan. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya Bu Yun. Mungkin sudah diingatkan. Mungkin anak-anak perlu diberi motivasi sama Bu Yun. Apakah sudah dilakukan sama Bu Yun untuk memotivasi siswa? Mungkin Bu Yun ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar kembali. Seperti itu Bu Yun. Oh iya, kenapa ya saya tidak mencoba motivasi-motivasi baru gitu? Hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat belajar lagi di rumah. Mungkin Bu Yun selama ini hanya dengan WA kali ya Bu. Materi-materinya juga diberikan via WA seperti itu. Mungkin kira-kira apa nih yang bisa Bu Yun lakukan? Mungkin dalam memberikan materi, saya itu perlu menambahkan konten ya. Saya itu mungkin harus mencoba untuk men-share materi berupa video gitu. Karena kalau hanya voice note kan anak-anak tidak bisa melihat ke muka saya, nggak melihat muka saya secara langsung. Tapi kalau dengan video, setidaknya anak itu bisa melihat, memahami apa yang saya berikan atau terangkan dalam video itu. Nah, itu adalah upaya yang bagus Bu Yun. Langkah yang bagus mungkin selama ini hanya dengan WA. Apa tulisan dan voice note saja, mungkin bisa ditambahkan dengan video. Tapi selain itu mungkin ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Ada yang lebih penting nggak selain dengan menambahkan konten video? Ada yang lebih penting tidak untuk menambahkan kemajuan atau memotivasi siswa? Oh iya, untuk menambah motivasi anak yang belajar di rumah, pasti harus ada dorongan dari orang tuanya. Jadi, saya sudah melakukan untuk merencanakan, bukan melakukan ya, baru merencanakan komunikasi dengan orang tua. Jadi, orang tua itu supaya bisa mengingatkan anak-anaknya bahwa meskipun belajarnya di rumah, tapi tetap harus belajar gitu ya. Nah, jadi nih apa nih yang akan Bu Yuni lakukan ke depannya? Saya akan mencoba untuk membuat jadwal pembelajaran tatap muka, tapi secara berkelompok kecil. Jadi kelompok kecilnya tidak banyak orang gitu. Jadi saya akan melakukan home visit, nantinya datang ke rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran di rumah dengan kelompok kecil tadi. Dan juga mungkin berkomunikasi ya bersama ya Bu ya. Tentunya berkomunikasi dengan orang tua selain meninjau kegiatan anak-anak belajar di rumah. Wah, itu adalah langkah yang bagus sekali Bu Yun. Tapi jangan lupa protokol kesehatannya Bu Yun. Soalnya kita kan berkumpul ya, itulah sekarang kan lagi musim COVID. Oh, tentunya Pak Dede, karena protokol kesehatan di masa pandemi ini memang sangat penting. Oh iya Pak Dede, terima kasih ya sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapat masukan nih dari Pak Dede. Sama-sama Bu Yun. Jadi kapan nih kira-kira Bu Yun akan melaksanakan jadwal tersebut?
Insya Allah Pak Dede, saya akan melaksanakan jadwal itu besok. Dimulai dari berkoordinasi dengan orang tua siswa dan menyusun jadwal home visit untuk melaksanakan pembelajaran luring. Oh, gitu ya. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apakah yang Bu Yun lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya, diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik, saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran, selain itu akan memperbanyak video-video untuk di-share ke anak-anak. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar di rumah. Dari kiriman saya yang lewat WhatsApp, pokoknya harus menarik dari segi gambar, suara, supaya anak itu termotivasi mau untuk belajar di rumah. Nah, selain itu, Pak Dede, saya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan skala kecil. Pembelajaran tatap muka itu hanya dilakukan beberapa orang saja ya, karena kan lagi COVID, supaya kita bisa mematuhi protokol kesehatan, tentunya memakai masker dan peraturan lainnya. Selain itu, saya juga akan melaksanakan home visit sambil berdiskusi sama orang tua. Dan tentunya berkomunikasi ya bersama ya Bu ya. Ya, tentunya seperti yang tadi saya bilang, selain saya home visit, saya juga berkomunikasi atau memanfaatkan home visit itu sebagai cara untuk berkomunikasi dengan orang tua. Keren sekali nih Bu Yun nih. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Bun ya. Ya, terima kasih Pak Dede. Sama-sama Bu Yun.